Halo Lexers, kali ini kita akan nge-review sebuah mobil bekas yang unik nih, yang cocok bagi para anak muda, yaitu adalah Suzuki Baleno Hatchback yang facelift pertama kali di tahun 2019. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan untuk membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Mobil ini memiliki penampilan yang berubah secara signifikan pada tahun 2019 alias facelift pertama kalinya. Di mana penampilannya ini mendapatkan perubahan di bagian bumpernya yang kini penampilannya jauh lebih agresif dan membuat menjadi sporty, apalagi jika dibandingkan dengan para rivalnya. Nih, lihat ya, desain bumpernya ini ala honeycomb yang berukuran besar yang membuat penampilannya menjadi sporty banget deh. Begitu juga perubahannya mengikut di bagian grillnya. Mungkin secara desain bumpernya mirip-mirip seperti Honda juga ya, Honda Civic Type R atau Honda Civic Hatchback di bagian sisi bumpernya. Kemudian headlampnya pun juga berubah karena secara teknologi dia juga mendapatkan proyektor yang kini dilengkapi dengan LED. Selain itu, untuk lampu jauhnya pun juga sudah dilengkapi dengan LED. Dan di bagian bawahnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan daytime running light LED. Jadi penampilan di bagian depannya futuristik dan juga sporty. Selain itu dia juga dilengkapi dengan splitter nih di bagian bawah bumpernya yang sebenarnya membuat penampilannya juga ala-ala mobil balap gitu deh, ala-ala mobil-mobil sports car seperti AMG atau BMW M, benar-benar keren banget sebenarnya. Dan jika dibandingkan sama rivalnya yang sekelas mobil ini, menurut saya penampilannya yang paling oke adalah ini. Tapi bicara soal mesinnya, sayangnya Suzuki Baleno Hatchback ini mendapatkan mesin dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan sama para rivalnya, yaitu mesin berkode K14B ini adalah mesin berkapasitas 1400 cc 4 silinder yang sama persis seperti Suzuki R3. Mesin ini memiliki output 90 dk dengan torsi 140 Nm. Sebenarnya di atas kertas memang tenaganya tidak sebesar para rivalnya, tapi Suzuki pada saat mengeluarkan mobil ini menjanjikan bahwa konsumsi bahan bakarnya pasti lebih hemat dibandingkan dengan para rivalnya. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu otomatis 4 percepatan dan juga manual 5 percepatan. Untuk transmisi otomatisnya juga masih mode konvensional, yaitu adalah torque converter. Nah, untuk sistem keselamatannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD, tapi sayangnya belum dilengkapi dengan traction control. Penampilan ruang mesinnya cukup disayangkan juga, mobil ini tidak dilengkapi dengan cover di bagian atasnya, jadi Anda bisa melihat bahwa kabel-kabelnya berseliweran di atas bagian mesinnya. Selain itu, bagian ruang mesinnya sendiri terlihat rapi karena sudah dicat warna dengan bodi, tapi memang bukan gloss. Selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan peredaman di bagian kap mesin dan juga firewall-nya. Nah, sekarang kita ngelihat ke bagian samping mobilnya yuk. Pertama kali Suzuki memberikan facelift Baleno Hatchback di tahun 2019, untuk di bagian bodinya ini sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Tetap menampilkan penampilan yang sama seperti sebelum facelift, yaitu dia tetap dilengkapi dengan side skirt, yang mana side skirtnya ini dibentuk seolah-olah seperti splitter yang ada di bumper depan, yaitu di bagian sisi bawahnya, dan juga sama-sama diberikan dengan sentuhan berwarna abu-abu seolah menyambung ke bagian sisi samping dari bumper depannya. Kemudian fitur-fiturnya pun tidak berubah, tetap menggunakan handle chrome dan juga ada list chrome di bawah kaca, di mana di handle chrome-nya sendiri ini juga dilengkapi dengan sebuah tombol karena mobil ini dilengkapi dengan sistem fitur keyless entry. Jadi untuk membuka dan mengunci pintu hanya tinggal menekan tombol ini dan anak kunci dikantongi saja. Nah, perubahan yang diberikan pada Suzuki untuk facelift pertama kalinya adalah di bagian velgnya, karena kini desainnya berubah, yang sebelumnya model bunga kini menjadi model baling-baling yang diberikan dengan finishing dual tone yang membuat penampilannya modern ala-ala mobil masa kini. Selain itu, fitur standarnya yang ada pada mobil ini adalah sistem pelipatan kaca spion sudah dilengkapi dengan sistem elektrik dan juga ada lampu LED untuk lampu sennya di bagian kaca spionnya. Untuk penampilan di bagian belakang, sayangnya Suzuki tidak memberikan facelift pada saat melakukan facelift di bagian eksterior depannya. Di bagian belakang ini masih sama persis, mulai segala desain bumpernya, lampu belakangnya, ini nggak ada yang berbeda. Memang sebenarnya lampu belakangnya sendiri masih cukup oke karena dia sudah dilengkapi dengan sistem LED untuk lampu senja dan lampu remnya. Kemudian untuk lampu mundur dan lampu sennya memang masih menggunakan bohlam pijar biasa.
hal yang masih wajar untuk saat ini. Begitu juga di bagian tengahnya, dia dilengkapi seolah-olah seperti sebuah ducktail yang sebenarnya membuat desain mobil ini menjadi keren, manis, cantik. Tapi sayangnya saya merasa kenapa diberikan dengan sentuhan chrome seperti ini. Yang padahal jika diberikan dengan sentuhan warna body atau memberikan warna hitam akan terlihat lebih oke pada mobil ini. Di bagian atas juga mobil ini mendapatkan roof spoiler yang desainnya sebenarnya cukup sporty, tapi dengan ukuran yang kecil membuat tidak terlalu berlebihan dan cukup minimalis. Dengan sentuhan rem ketiga di bagian tengahnya dan di bagian bumper bawahnya ini, dia punya desain yang senada dengan bumper depannya. Karena berbeda dibandingkan dengan versi sebelum facelift, bumper belakangnya ini malahan terlihat lebih agresif ketimbang bumper depannya. Dia juga diberikan sentuhan honeycomb dengan ukuran besar yang membuat penampilannya menjadi sporty, dan warna abu-abu di bagian sisi bawah seolah-olah dia senada juga dengan bagian bumper depan dan juga side skirt di bagian sampingnya. Secara fitur, mobil ini cukup disayangkan tidak dilengkapi dengan kamera mundur, tapi sudah ada 4 titik sensor parkir dengan warna bodi seperti ini yang membuat penampilannya menjadi lebih premium. Dan sebenarnya apabila Anda ingin menambahkan kamera mundur, di sini ada slot yang bisa dibilang cukup pas nih, keren apabila Anda menempatkan fitur tersebut. Secara fitur lagi, dia sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, ada